Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan konsep hukum terkait video yang kemarin kasus yang saya tangani, yaitu karyawan sekolah yang tidak mau divendorkan atau dialihkan ke outsourcing. Berikut ini saya kasih gambaran bahwa dalam suatu perjanjian kerja itu ada dua jenis, yaitu jenis yang pertama PKWT. Kalau orang bilang itu kontrak. PKWT itu singkatannya perjanjian kerja waktu tertentu. Lalu yang kedua PKWTT, perjanjian waktu tidak tertentu atau tetap, yaitu di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal yang 56 ayat 1. Jadi dasar PKWT itu yang pertama itu dasarnya jangka waktu tertentu, lalu yang kedua berdasarkan penyelesaian pekerjaan tertentu. Jadi kesimpulannya PKWT itu harus ditentukan waktu tertentu dan harus terbatas. Nah, berkaitan kasus yang kemarin di sekolah yang terjadi itu, karyawan menuntut untuk tidak mau divendorkan karena merasa bertahun-tahun sudah dikaryakan, dipekerjakan, tahu-tahu perusahaan atau pihak sekolah segera mau memvendorkan. Nah, lalu kemudian datang kepada saya untuk menjadi kuasa hukum. Langkah hukum yang saya tempuh yaitu seperti biasa, di situ berarti ada konflik namanya perselisihan industrial, ya hubungan industrial. Nah, langkahnya yaitu sesuai dengan hukum acara perdata, terutama hubungan industrial. Yang pertama kita melakukan yaitu langkah hukumnya bipatrit, yaitu kita harus berbicara dulu kepada pihak perusahaan, namanya bipatrit, dan itu dihadiri oleh karyawan yang bersengketa. Nah, setelah bipatrit selesai, lalu langkah kedua kita mengajukan ke tripartit. Artinya langkah pertama, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam bipatrit itu akan saya limpahkan ke tripartit, yaitu mengajukan namanya pencatatan perselisihan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Dalam prakteknya Dinas Tenaga Kerja setempat itu mengapresiasi kami selaku kuasa hukum karyawan bahwa tindakan kami itu benar, yaitu kami mengajukan upaya hukum ke Dinas Tenaga Kerja. Adapun di situ terlihat adanya pelanggaran hak tenaga kerja, diantaranya yaitu pihak perusahaan memberikan kesempatan bekerja itu selama bertahun-tahun dengan perjanjian kerja kontrak. Artinya dengan perjanjian kontrak ini, kontrak pertama, kontrak kedua, kontrak ketiga diperpanjang sampai bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Ada di antara karyawan ada yang bekerja 20 tahun. Itu kontraknya ya 20 kali. Nah, dalam Undang-Undang Tenaga Kerja hal itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkannya kenapa guys? Karena tidak ada kepastian hukum, karena nggak ada perlindungan hukum. Dalam kasus yang saya tangani ini, adanya perusahaan di mana perusahaan itu melakukan kontrak kerja diperpanjang. Artinya gini guys, kontrak kerja yang diperpanjang, yang terjadi yaitu kontrak kerja tahun pertama diperpanjang, tahun kedua, ketiga, lalu diperpanjang berikutnya. Aturan hukumnya bahwa kontrak kerja dalam hukum perburuan itu, dalam Undang-Undang 13 2003, kontrak kerja harus sesuai dengan ketentuannya, yaitu tidak boleh lebih dari 3 tahun. Nah, di sini pekerjaannya itu sudah dianggap selesai. Lalu apabila akan diperpanjang lagi, yaitu bisa melakukan perpanjangan. Nah, dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, perpanjangan kontrak itu yang dimaksudnya itu begini guys. Perpanjangan kontrak itu harus sebelum habis atau selesai masa kontrak. Lalu yang kedua, paling lama 7 hari sebelum berakhirnya masa kontrak. Nah, untuk kontrak berdasarkan lamanya jangka waktu kontrak ini. Lalu ada juga yang dimaksud di sini, ada juga pembaharuan kontrak, yaitu selesai atau sudah
kontraknya berakhir. Nah, dapat diperpanjang dengan pembayaran kontrak. Nah, ini untuk kontrak yang berdasarkan penyelesaian pekerjaan, guys. Jadi perpanjangan pembayaran kontrak itu berbeda. Nah, perpanjangan kontrak itu untuk pekerjaan berdasarkan jangka waktu tertentu. Kalau untuk pembayaran kontrak untuk berdasarkan penyelesaian pekerjaan tertentu. Dalam perkara yang saya tangani itu karena dalam perjanjian kontraknya disebut berdasarkan jangka waktu tertentu, maka masuk dalam perjanjian kontrak, bukan pembayaran kontrak. Kenyataan yang terjadi itu dalam perpanjangan itu dijeda, guys. Jadi setelah 1 tahun selesai, itu masih dipekerjakan, tetapi diangkat kembali pada 3 bulan, bahkan 4 bulan, bahkan 7 bulan baru dibuatkan SK pengangkatan. Nah, itulah yang menjadi dasar kami untuk meminta tuntutan. Dengan demikian jelas bahwa perpanjangan dan pembayaran kontrak itu harus berdasarkan hukum. Jadi perpanjangan maupun pembayaran kontrak itu hanya dapat dilakukan 1 kali saja, guys. Bila perusahaan ingin memakai jasa, ya harus diangkat menjadi karyawan tetap. Nah, inilah tuntutan kami. Artinya bila perusahaan tidak setuju atau tidak sepakat, maka kami menuntut untuk diberikan pesangon, uang penggantian masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, dari sini kasus ini terjadi, akhirnya kami disepakati, disetujui untuk diberikan pesangon sepenuhnya. Demikian, guys, untuk hal yang belum jelas tentang batasan perpanjangan pembayaran kontrak, silakan bisa ditanyakan di channel kami. Lalu bagaimana menurut Undang-Undang 11 tahun 2003 tentang Cipta Kerja berkaitan dengan batasan tentang perpanjangan pembayaran kontrak itu berbeda, guys. Kalau kemarin itu, kalau yang tadi yang saya ungkapkan itu adalah kasus di sekolah, di mana itu berdasarkan dari aturan Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu yang tahun 2003. Karena kasus itu kasus yang 2003, yang kemarin itu kasus yang sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka diperlakukannya Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama. Nah, untuk batasan perpanjangan dan pembayaran kontrak, yaitu untuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak diberlakukan, guys. Artinya batasan tentang perpanjangan pembayaran kontrak itu sudah dihapus. Artinya tidak ada batasan lagi berapa kali karyawan itu diperpanjang, diperbarui kontraknya, itu tidak ada lagi. Jadi kesimpulannya karyawan kontrak dapat diperpanjang terus, artinya tidak ada batasan waktu. Semua ditentukan berdasarkan perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaannya ditentukan. Dengan kata lain bahwa kontrak seumur hidup, guys. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, batasan tentang perpanjangan dan kontraknya tidak ada. Ya dianggap seperti gini, seperti kontrak kerja seumur hidup. Makanya ketika kasus terjadi di dalam karyawan sekolah ini, artinya perusahaan ingin mengalihkan ke pihak alih daya, artinya ke vendor atau ke outsourcing. Karyawan itu menolak, guys. Karena apa? Karena itu sama aja memberhentikan, memutus hubungan kerjanya dengan karyawan tersebut. Makanya kami meminta untuk dilakukannya PHK dengan tuntutan-tuntutan atau tuntutan-tuntutan pesangon, masa kerja, terus penggantian upah, seperti undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tentang PHK. Makanya, guys, kasus ini sudah selesai dan kiranya menjadi masukan untuk perusahaan-perusahaan selanjutnya bahwa kedepannya perlu mencermati tentang hak-hak karyawan. Demikian, guys. Nah, itu perbedaan antara Undang-Undang Tenaga Kerja yang lama dengan Undang-Undang Tenaga Kerja baru, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa batasan perpanjangan pembayaran kontrak sekarang sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana kalau tidak lagi? Perlindungan hukumnya bagaimana? Nah, inilah yang masih terjadi simpang siur. Artinya nanti dalam peraturan itu nanti akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yaitu PP, yaitu Undang-Undang 11 2020 ini belum final. Jadi harus diatur kembali dengan aturan di dalam peraturan pemerintah. Lah kapan, guys? Nah, kami juga tidak bisa memberikan jawaban karena memang belum ada peraturan pemerintah. Sementara
aturannya itu hanya dari perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan yang memberikan kerja. Itu demikian guys, mudah-mudahan pencerahan ini bisa kalian mengerti dan menambah pembendaan kata tentang tenaga kerja, khususnya tentang batasan perpanjangan dan pembayaran kontrak. Terima kasih, selamat bekerja, salam sehat selalu. 23 orang security yang merupakan tenaga kontrak di Yayasan BPK Penabur Cirebon beralamat di Jalan Cipto nomor 24, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Selasa 19 Januari 2021, mendatangi Disnaker Kota Cirebon, menuntut hak-haknya yang selama ini diduga diabaikan oleh pihak perusahaan di mana tempat mereka bekerja. Security itu sangat kecewa terhadap yayasan tersebut yang diduga merugikan para karyawan, bahkan diduga menghilangkan hak-hak karyawan yang semestinya sudah menjadi hak mereka. Bertahun-tahun mereka bekerja tanpa kenal lelah, bahkan mereka menjalankan tugas dengan loyalitas yang tinggi. Walaupun tugas yang mereka pikul bukan tupoksinya, tapi mereka sangat loyal dan sangat patuh terhadap perusahaan. Namun selama mereka bekerja, tidak ada perhatian sama sekali terkait dengan masalah cuti, apalagi pesangon. Kuasa hukum dari 23 security Chandra Widianta mengatakan, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menuntut hak mereka selama bekerja berpuluh-puluh tahun tanpa mendapat pesangon dan uang cuti pengganti masa kerja. Cuti khusus karyawan ya, khusus karyawan mereka sudah berpuluh-puluh tahun dia bekerja tidak ada hak cuti Pak, tidak diberikan loh, bukan tidak diambil cutinya. Kadang di Disnaker ini belum memahami bahwa kita dari awal tidak diberikan hak cuti. Nah, bagaimana kita untuk menuntut keadilan, karena dalam aturannya sendiri itu tidak ada hitung-hitungan hak cuti gitu tuh. Bagaimana? Nah, makanya saya minta keadilan di sini untuk kawan-kawan security ini, bagaimana untuk diuangkan hak cutinya, karena sudah sekian tahun tidak ada cuti diberikan gitu Pak. Jaja Sujana SAPMSI dari pihak Disnaker Kota Cirebon mengatakan, kami akan lihat data di yayasan tersebut, apakah cuti diambil atau tidak. Hak cuti dalam suatu perusahaan pasti ada dan pasti diberikan. Namun, apakah yang bersangkutan mau mengambil atau tidak, ini yang perlu kami pertanyakan pada pihak perusahaan. Kami akan meminta data pada pihak perusahaan agar permasalahan jelas dan kami tidak salah dalam melakukan penyampaian pada pihak karyawannya, ucapnya. Lembur juga sama Pak, nggak akan dihitung lembur terakhir, nggak mungkin kan gitu. Ini yang kita luruskan dulu lah, gitu, luruskan dulu supaya tidak ada ganjalan. Teman-teman juga, oh hitungannya Pak Chandra sekian kok jadi sekian gitu, sehingga saya luruskan dulu perhitungan lembur itu. Kita kalau mau ya sesuai dengan upah yang berjalan, bukan berjalan hari ini, berjalan pada saat mereka masuk itu. Jaswila Erdan, JKTV Cirebon melaporkan.